sampun maring pinten-pinten manut sedaya sehingga nikmatipun kula wau alhamdulillah sedaya sedaya dipun paring siap walafiat saking amrawi panggilan Allah saking pelaksanaan sholat subuh saking menimba ilmu wonten ing mugi-mugi Allah senantiasa selalu memberi kesehatan dan keberkahan pada salam kita diberi pahala menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kami Allah syafaatipun Bapak-bapak, ibu-ibu, sebatas pengawasan mungkin membawa berkah dari Allah, monggo mendoakan dari hati rosan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Al-Karomun, para alim ulama, para kiai, Bapak Haji, Baca, dengan saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, sholat subuh yang selalu dirahmati Allah SWT. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga karena ridhonya alhamdulillah kita masih diringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan hidup kita baik di dunia maupun akhirat. Bapak Ibu, karena hari akhir-akhir ini sholat subuh agak berkurang karena ada bulan keliling kembar Bogornya. Akhirnya ini kembar bangun itu subuh waktu di jamaah subuh ya kurang ya. Insya Allah mereka boten gitu. Kita tambah betul lagi, kita tambah. Untung tidak ada perpanjangan permainan bangsa kita. Ingin nonton kalau yang posko begini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, senyapang kita masih berada di bulan Syawal, kita mengingatkan, mohon maaf manakala dari saya ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini kita berkomunikasi, kita berhubungan apa saja, makanya mudah-mudahan Allah memberi ampunan kepada kita sekalian. Sehingga karena diampuni oleh Allah, mudah-mudahan Allah juga memberikan predikat fitrah kepada kita. Karena di awal bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, 1 Syawal, insya Allah kita Idul Fitri, kembali suci, bersih, tiada dosa. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Tapi nomor rasa kula panjenengan sakjane orang dosa. Ya sinten sing raos boten gadah dosa. Iki berarti malah dosane akeh. Dan kita rasa
orang didusokan malah dusonnya malah oke. Oleh karena itu untuk menjaga fitrah itu bagaimana caranya supaya fitrah itu bisa kita jaga sampai nanti 11 bulan yang akan datang. Ya ampun itu. Poso itu berhasil atau tidaknya, puasa itu adalah ketika bukan bulan puasanya, tetapi setelah bulan puasa. Ini pengaruhnya orang terhadap perilaku, terhadap kehidupan kita bersama. Itu yang merasakan juga dirinya sendiri juga kepada orang lain. Apa yang mesti harus dijaga untuk menjaga fitrah itu paling tidak ada 5 hal yang mesti harus kita miliki dan kita berusaha untuk ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah memperkokoh dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memperkokoh, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa hidup kita ini terikat dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah, terikat dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, sehingga orang karpe diri itu. Nah, itu harus. Akhirnya kita ya juga takut berbuat dosa. Akhirnya selalu berada di jalan yang benar karena merasa terikat. Hidup kita, sehat kita, itu semuanya adalah milik Allah. Tapi ketika kita berusaha untuk memperkokoh keimanan kita, insya Allah akan memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya untuk memperkokoh dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah itu? Yang pertama adalah memperbaiki ibadah kita. Ngapii ibadah yang lain diri gitu. Ibadah yang kita alami ini secara hablum minallah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita enggak? Atau hanya kalau kepada Allah khusyuk ibadah, tetapi ketika kita masuk wilayah ihsan, wilayah perbuatan kemasyarakatan, tidak ada efeknya. Nah, ini yang perlu menjadikan perhatian kita. Maka caranya untuk meningkatkan, memperkokoh keimanan itu adalah memperbaiki ibadah. Jalan yang dilalui apa? Niat yang ikhlas. Jadi ibadah ini non sewu kalau panjenengan sami niate kudu ikhlas. Boten niat karono liyane. Wis aku niat wis ning atine didol ben dicatet karo pengurus takmir aku kena sregep. Apa efeke? Akhirnya non sewu nek ning apa-apa paling abdi. Nah ini niatnya ndak ikhlas. Ya niat ikhlas itu ya niat ikhlas karena Allah inama ikmalun ini niat segala sesuatu itu tergantung niat kita. Dan niatnya apa? Nah, makanya ibadah itu harus diniati ikhlas karena Allah, karena itu adalah merupakan dasar ibadah kita. Kalau saya ibadah itu orang ikhlas nyawa di loro kabeh. Wis buka masjid mun sewu. Engko ya ning ngurus delok aku kok ya. Setelah sampai masjid, engko ngaji, engko ning sing merone ora, nek sing biji ora. Terus semuanya pengen orang lain untuk menilai, orang lain untuk memandang bahwa itu nilainya lebih di antara yang lain. Ya kalau niatan ini non sewu, malah gak ento omong, ora ento omong, itu biasa saja. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai diniati liyane. Enten Bapak Ibu, orang yang melaksanakan haji ini nuwun sewu, buniane ning kono nonton bangunan kuwi. Jadi ditonton itu bangunan bangunan mereka ya seperti itu. Cerita pulang itu si ceritanya ya bangunan tok. Wis liyane ora cerita. Nah terus sing ziarah haji itu cerita. Lah iya. Lah iki kok haji kok si ceritane bab bangunan tok ora kok ibadah kok mampir biasa ini piye ning Arafah cerita piye belas. Lah mungkin salah niat. Kalau penjenengan yang mengatakan ugi, ketika kita ibadah seperti ini, ya niati ya karena Allah. Itu karena perintah Allah. Allah insya Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu jangan salah niat. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki ibadah adalah tadabbur Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi pedoman ibadah kita, hukum kita, pedoman akhlakul karimah kita. Jadi harus tadabbur, artinya merenungi, menghayati, mempelajari daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber ya hukum perilaku kita. Walaupun mereka dasarnya mereka insya Allah orang lain juga merasa enjoy melihat kita. Keluarga kita juga menjadi tenang, keluarga kita juga menjadi damai, keluarga kita juga menjadi bahagia karena landasannya Al-Quran. Sering pelaturnya Al-Quran itu kalau dibaca akan mendatangkan keberkahan itu. Al-Quran kalau dibaca insya Allah akan meningkatkan kecerdasan kita. Apalagi anak-anak yang masih sedang belajar, ya kita mewajibkan terhadap anak cucu kita untuk membaca Al-Quran karena itu mendidik, mencerdaskan otak kita, menuntut otak kita. Ini tadabbur Al-Quran. Al-Quran di Indonesia ya sedikit banyak dipelajari, sedikit banyak dibaca, dipelajari, direnungkan, dihayati, sehingga benarkah ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu cara memperbaiki ibadah kita. Terus kemudian yang ketiga adalah ibadah dibiasakan sholat tepat waktu. Di mana saja, kapan saja, posisi kita sebagai apa saja, jabatan kita sebagai apa saja dibiasakan. Nah, artinya apa? Ketika sudah masuk yang namanya waktu sholat, ya kita harus sholat. Ada kalanya orang yang nonton poli juga bisa, bola juga bola, main TV pas, masa waktu maghrib itu main. Akhirnya kalau saya tidak melihat ini nanti permainannya, saya ketinggalan pada sholat yang dari sesok kayak cina itu sholat main. Nauzubillah. Jadi dipentingin nonton poli, proliga. Rego nopo waktune waktu? Iya waktu maghrib. Iya rabu barokah. Iya ngono iya nonton yo kae. Wis ngono bane yo. Bu sholat ora. Lah sholat iki bukti yo nonton. Kasih muni yo nonton ngono. Nonton lah tapi nak pun kaya. Ini dibiasakan sholat tepat waktu. Karena kita tidak tahu. Ya kalau mengolor-olor waktu, ya kalau nanti diperpanjang waktu diolor, ya kita kalau masih hidup, kita tidak tahu kapan itu. Makanya kalau tidak tepat waktu, bukan kantor mobil diusahakan, itu namanya usaha. Pokoknya tepat waktu, pas waktu dulu ya istirahat semua. Wis sholat, nanti dilanjutkan tidak apa-apa. Insya Allah barokah. Barokah itu menandakan
kedamaian, ketentraman di lingkungan kita kerja. Orang kalau saiki ayo serampung, dari mana setiap jam piro tengah telu, masya Allah. Karek saiki kok sampai setengah telu. Berusaha demikian. Di rumah juga seperti itu. Di lingkungan kita juga seperti itu. Ketika masuk waktu sholat, kentong adanya beres, neng reneng wongin budal. Senajan satu saat yo, sing adan yo kuwi, sing komat yo kuwi, sing imam yo kuwi, si makmum yo masuk yo kuwi. Satu saat akan terjadi hal seperti itu. Karena mungkin karena sesuatu hal kita tidak ngerti. Oleh karena itu kalau dibiasakan tepat waktu, insya Allah membawa keberkahan. Saya itu tahu ketika di Madiun di PM polisi militer itu ketika saya main ke sana, temu teman saya itu masih rapat. Jadi waktu rapat itu masih baru dimulai beberapa menit, itu masuk waktu itu langsung, mohon maaf, ini karena sudah disiapkan oleh manajemen kantor, akhirnya non sewu ada langsung rapat itu juga mengikuti langsung dibareng sholat baru rapat mana ini non sewu. Ya Allah, tentara yang disiplin siap berangkat dan monggo diusahakan. Nanti kalau terbiasa seperti itu di rumah pun juga akan seperti itu, tepat dan cepat dan lain sebagainya. Jadi sholat tepat waktu. Kemudian ketika beribadah fokus dan khusyuk. Kadang jujur saja itu ketika sholat kadang-kadang ya ora fokus, ya ora khusyuk. Iku kula piyambak insyaallah nek ibu bapak-bapak nggih fokus khusyuk nggih. Saya upload saja. Bagaimana supaya itu fokus? Ya nun sewu. Disunahkan ketika sholat itu sholat melihat tempat sujud. Jadi yang dilihat itu ketika kita sholat, yang dilihat tempat sujud. Pun atas terlalu dongok dudur. Jam kira terus ngono serata gorengi ngerti ya. Akhirnya nun sewu orang fokus nanti. Ketika itu fokus di dalam melaksanakan akan menjadi khusyuk prosesnya. Khusyuk rasanya nopo-nopo niku angel niku. Perlu proses, perlu waktu dan juga sosok usia itu juga mempengaruhi. Nek sing sepuh-sepuh ngoten niku mergo wis boten tak kathah pikiran niku niku iso khusyuk. Sing nom iki beda. Iki akeh pikirane lho. Mergo nek sing sepuh nate nglakoni nom, nek sing nom urung nate sepuh niku. Kemudian yang kelima, cara memperbaiki ibadah itu adalah dengan melakukan bersedekah. Sahyun qoribu minallah wa qoribun minal jannah wa qoribun minan nas wa ba'idun minan nar. Babakilun qoribun babakilun ba'idun minallah wa ba'idun minan jannah wa ba'idun minan nas ya wa qoribun minan nar. Jadi non sewu, orang yang sering sedekah, orang yang senang sedekah insya Allah dekat kepada Allah, dekat kepada insya Allah dekat surga, dekat sesama manusia, dan insya Allah jauh dari neraka. Tapi sebaliknya orang yang bakil adalah jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari Allah. Yang pertama dekat dengan neraka. Monggo dingin ngedep.
Logika sederhana saja kalau kita itu sering sedekah, sering pernah kula aturi dialog antara Nabi besar Muhammad SAW dengan iblis itu, ketika orang melakukan sedekah, iblis itu kan seperti dipotong-potong dengan gergaji. Ngapa kok bisa begitu? Karena sedekah itu mengandung 4 nilai. Yang pertama adalah insya Allah sedekah itu akan uang yang dikeluarkan atau materi yang dikeluarkan itu insya Allah akan memberkahi, dan Allah juga memberkahi harta yang masih dimiliki. Yang kedua, orang yang senang sedekah itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai sesama manusia. Juga insya Allah yang namanya sedekah itu akan menjadi tabir penghalang antara api neraka dengan yang melakukan sedekah. Insya Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka orang yang senang sedekah. Dan yang keempat adalah as-sedekatu lil jam'il bala. Insya Allah orang yang suka sedekah itu dijauhkan dari bala. Makanya cara memperbaiki ibadah di dalamnya input adalah orang yang senang sedekah. Waktu itu sedekah sing paling gampang adalah senyum. Nek senyum yang serai ya betul tenggene Pak Dokter kan ini. Itu yang paling mudah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, jadi untuk memperbaiki ibadah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan itu adalah yang keenam, berdoa dengan ikhlas. Donga niki kudu ikhlas, aja sampai donga niki seolah-olah memaksa kudu lho Gusti Allah dipaksa ya. Kadang sadar tidak sadar kita itu kadang berdoa itu seolah-olah memaksa Allah untuk mengabulkan. Dan mbahmu kok piye? Pokoknya kita berdoa istiqomah donga, insya Allah karena keikhlasan kita itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Memang di sana disebutkan ud'uni astajib lakum, donga sira bakal tak kabulno. Tapi menurut ukuran Allah atau menurut ukuran panjenengan kula jenengan sami, dikabuli atau tidak itu menurut ukuran Allah. Oh ini pantasnya doanya ini diberi ini dan lain sebagainya. Karena kalau diberi seperti apa yang diminta itu jadi ini malah korapi. Mungkin kalau di dunia tidak dikabulkan, insya Allah nanti dikabulkan di akhirat. Iya ning sitakon ini dikabulin akhirat iki kapan? Ya kuwi pengen dan dikabulin dan budal wae ngono. Itu orang-orang itu pengennya kan instan sekarang itu. Apa-apa ndang cacek. Wong proses ibadah itu memang nanti utamanya 70% itu termasuk nanti dipikirkan di akhirat, 30% di dunia efeknya itu. Ndak kok dijaluk kabeh, ya ndang budal rono. Ya akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketujuh, sering-seringlah untuk memperbaiki amal ibadah itu introspeksi, ngudo rasa, mikir-mikir lain. Dongaku piye? Antara doa dengan perkataan dengan perilaku itu saling mendukung ndak? Dungane awak ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku donga luar biasa kok. Tumplek bleken niku. Tapi terus nuwun sewu, perlakuan kita jauh dari hasanah. Nun saya senes buka sana lho nggih. Niku cedak buka sana ngoten. Baik itu jauh dari kebaikan. Ngendikane nggih boten sae, perilakunya enggak baik. Segala sesuatunya tidak menunjukkan ke arah sana. Itu namanya
doa kita untuk baik, tetapi perilaku kita, tindakan kita jauh dari kebaikan, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Monggo ini mudoroso, milanipun mudoroso, apakah perilaku kita, apakah pikiran kita, apakah termasuk tindakan-tindakan yang kita lakukan ini sudah mengarah ke situ. Monggo sarang-sarang introspeksi diri agar terjadi perubahan di dalam diri kita. Itu cara meningkatkan iman. Yang pertama, memperbaiki diri sampai 7 poin. Kemudian yang kedua apa? Mengikuti kajian-kajian keagamaan, memperbaiki ibadah, termasuk konsepu yang namanya cara meningkatkan keimanan itu mengikuti kajian keagamaan. Ya seperti ini. Foto senau sekali pun tak ngantuk, para yo rebun balik mani, boleh nopo. Saya yakin mesti ada sepatah dua patah kata saya nyantol itu mesti enak. Yuk kalian kayak Pak Ibu ngomong ini, saya yakin mesti ada. Nek orang karena banget tentu ya, banget tentu. Artinya kita berupaya untuk saya seperti itu. Jadi mengikuti kajian-kajian keagamaan. Ya sekarang di mana-mana banyak sekali. Demben bareng Gus Idam neng gone stadion gitu, neng gor neng Tawanganom Mas Arif. Kalau mengikuti tapi senaoso boten tuki aja di tempat mengikuti YouTube nih. Malah kena tuh YouTube nggak bahkan ditayangkan kan sudah jauh banget. Nah, sesuai kan nyetar saya kesal YouTube yang ini bangnya seorang ini. Tapi kalau bayangnya sing hadir seperti itu banyaknya begitu. Saran, mau banyak. Hari Minggu banyak. Niki ada yang hari Sabtu, hari Minggu, hari Rabu, ada yang hari Jumat. Pokoknya pengen ngoten banyak. Tapi saya ini pengen menghindar gelasnya, menghindar maksud orang yang tahu gelasnya ya ini. Monggo. Kemudian juga berkumpul dengan komunitas yang positif. Jangan sampai teman-teman kita itu justru moyoi, justru nonsewu mengurangi komunitas kajian-kajian kita. Orang besok lah nek ngaji ekonomi suwe-suwe lah yo. Terus kowe dadi apa wae dadi kiai to lek. Wes mentale don. Lah siapa tahu kalau Allah menciptakan seperti itu. Kita nggak ngerti. Itu perlu sebuah proses. Walaupun kita tidak mengharapkan keberkahan seperti itu. Kemudian menjauhi lingkungan yang rawan negatif, perilaku yang tidak baik. Nun sewu saja senangan koncoplek, ketoke kok nun sewu imeng paru tidak baik. Iya agak dijauhi. Apa cetuk kae. Kadang-kadang ibu kok iki metu karo sapa Pak? Karo kae ora sah. Mesti nang pikiran rapi. Walaupun mungkin pikiran kita ketika ketemu itu justru kita berpikir untuk memperbaiki si dia dan lain sebagainya. Tapi monggo jenengan kalah mental atau menang mental atau mau. Itu cara yang namanya nuwun sewu meningkatkan keimanan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama memperkokoh keimanan itu cara-caranya seperti itu tadi. Agar iman kita semakin kokoh, iman kita semakin meningkat, sehingga mulai bangun tidur sampai tidur itu perilaku yang kita lakukan, perkataan yang kita pikirkan itu seluruhnya bernilai ibadah karena kita terikat dengan aturan-aturan Allah. Yang kedua adalah untuk menjaga fitrah. Itu apa yang mesti harus dilakukan?
meningkatkan pemahaman keagamaan secara syamil dan kamil. Syamil itu menyeluruh, kamil itu sempurna. Jangan sampai hanya juz'iyah parsial. Mempelajari agama itu hanya sepotong-sepotong, akhirnya muga sepotong-sepotong gampang nih neng wong liya, gampang nih neng koncone, ngapir-ngapirne koncone, ngerokok-ngerokokne kan kancan iki lho. Karena apa? Belajarnya juz'iyah parsial, hanya sepotong-potong. Makanya kewajiban kita yang namanya untuk meningkatkan pemahaman keberagamaan kita secara sambil menyeluruh, ya termasuk medianya seperti ini. Wa hudurul majalis dzikri, hadir di majelis taklim termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ini kan mencari ketenangan, ketentraman ketika wawasan kita keberagaman kita gampang. Orang gampang biji wong liya. Biji api ora apa-apa, biji elek kok. Mergo ora padha karo karepe dhewe. Jadi iki yang perlu pemahaman. Karena ilmu itu minamati nalati. Ilmu itu nuwun sewu kewajiban kita belajar itu mulai dari ayunan sampai nanti sebelum masuk liang lahat. Mau Al-Quran untune pun sepuh. Harus supaya piye belajar ini. Pun lewat pintu apa saja. Sekarang lewat YouTube kan ngeten kok belajar. Abata kan ngeten. Menawi tonton karo putune karo putrane, oh bapak baru belajar. Pakai belajar yo nganggo cara dan lain sebagainya. Atau anak cucunya diberi pemahaman lendo jamanku sakmono kae tarak urung eneng si jenenge bab iki. Nanti diberi pemahaman Pak. Nek bab benceng itu pertanyaan itu kan urusannya piyambak-piyambak tenang kan. Misalnya sebutan anak putu ini dungane. Oleh karena itu supaya termasuk kita semua Bapak Ibu besok di akhirat itu kita diberi mahkota kemuliaan oleh Allah, maka nuwun sewu ya utamanya kita mempelajari Al-Quran itu secara ya berusaha sambil dan kamil. Besok Bapak Ibu kalau sering mengaji nuwun sewu, kita kan punya Bapak Ibu nggih. Umpami sampun ninggal kok jenengan iki sering ngaji, baik itu jenengan itu tujuannya ke sana atau tidak, otomatis orang tua kita yang sudah meninggal ini non sewu besok diberi mahkota kemuliaan oleh Allah karena putranya ngaji. Allahumma amin. Lah kata mungkin benjing nek kula panjenengan pun sumanggen Gusti Allah, putra-putri kula panjenengan ngaji padha diparingi. Senaosa namung kulhu bali wani walau ayat senaosa namung sayang. Boleh. Jangan merasa terlambat, masih ada waktu. Nek pun terlambat, nek pun najak itu apa? Sakaratul maut. Nek pun itu terlambat. Nek saderenge monggo niku untuk meningkatkan pemahaman. Lho nek iso niku maos Quran, kemudian itu tadi tadabbur Al-Quran, iso merenungi, menghayati, akhirnya menikmati, insya Allah akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan dunia akhirat. Dan bulan tertentu ya pun benten masalah. Makanya yang kedua, untuk menjaga fitrah itu adalah meningkatkan pemahaman keagamaan secara sambil dan kamil, menyeluruh dan sempurna. Mbuh pokoknya jeng nopo sempurnane kabeh kapan, ya itulah namanya proses. Yang penting ada kemauan ke sana. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga fitrah agar selalu berada di dalam diri kita adalah mengamalkan agama
ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama itu tidak hanya di level sains, tidak hanya di ilmu pengetahuan. Agama itu di level aplikasi atau terapi, pelaksanaan di aplikasi. Makanya ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, mergo ngomongi bener Gusti Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Niku. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah termasuk orang yang beruntung. Pokoknya kalau penjenengan sami ini, ya memang kalau A diomong A, kalau B diomong B, abang ya abang, hijau ya hijau, ireng ya ireng, ya katakan yang benar. Insya Allah Allah dengan sendirinya akan memperbaiki kehidupan kita, diperbaiki ekonomi kita, Allahumma amin, diperbaiki kesehatan kita, Allahumma amin, diperbaiki keturunan kita, Allahumma amin, diperbaiki keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia wal akhirah. Seluruhnya akan diperbaiki oleh Allah manakala kita itu mengatakan yang benar. Kadang-kadang karena sesuatu kan kita beralih. Betul apa? Itu purwe itu loh. Emang sedikit purwe. Purwe ini apa loh? Dingin oleh, dingin oleh. Kirain pun menjaga. Jadi untuk menjaga fitrah itu yang pertama yang harus dilakukan memperkokoh, meningkatkan keimanan, merasa terikat aturan. Kemudian yang kedua meningkatkan pemahaman secara sami dan kamil. Kemudian yang ketiga mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya pangandikanipun, pikiranipun, tingkah lakunipun, ya seluruhnya diwarnai keagamaan. Kalau melakukan sesuatu yang ini, oh ini dosa, jangan dilakukan. Termasuk ya keseluruhan. Insya Allah, udah hidup nggak ditenang damai, rezeki yang tinggi, kayak istiqomah. Insya Allah halalan toyiban. Karena apa? Seluruhnya nyandarannya adalah Allah. Kita tidak ada rasa keraguan, tidak rasa ada apa-apa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kewajiban kita menjaga fitrah itu apa? Mendakwahkan ajaran agama kepada orang lain agar terjadi proses yang namanya khairu ummah. Foto sakit-sakit pulau penjenengan, kewajiban kita itu ajak-ajak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini wajib nih. Senaso di sana ya kurang ajak-ajak kok. Bu ayo tindak masjid, bu ayo tindak pengajian, ayo bu tindak. Tidak apa. Itu aja. Mulai dari mana? Ya ku anfusakum wa alikum. Dari diri sendiri, dari keluarganya, dari lingkungannya, dan secara luas ke masyarakat kita. Pun nek kabeh ki ngoten niku, insyaallah walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihi barakatin minas sama wal ard walakin kadalu pak agama dimakan kan yo ono kok idongo main ABC dong ibadah kabeh, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi dimudahkan sekali. Jadi gini, makanya dakwah pun sakit-sakit upami enten tonggo bu kalau cek belajar ikro, jenengan pun lancar, lo belajar nih, jadi dan mungkin bermasak nih, gak apa. Ibu nak menuju aku kalau mengambil belas itu dari sini, apa nak kain, mau situasi kain rotok rewel kain, lo nih musuh orang isong gitu, ini kalau tentang mampet kain itu malah belok nih kata nih. Ini belajar kan gini, buat lo sakit deh, jangan sampai nanti nih lah. Belajarlah hingga kamu jadi alim.
Jangan menunggu alim baru belajar, jangan, belajarlah sampai alim. Itu orang yang baik seperti itu. Nah, tuh, jadi mendapatkan ajaran agama kepada orang lain. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, untuk menahankan fitrah suci yang diberikan oleh Allah itu bagaimana caranya? Dengan cara yang sabar. Oke, nuwun sewu, aja-aja api itu ya kudu sabar. Kadang-kadang aja-aja saya sih sabar ya nuwun sewu, aja-aja nonton ini diserang ini, malah pikirannya orang pas. Harus ngurus sabar. Untuk sabar. Kalau ini pun pernah di luas haji itu petugas ini. Kan ada saking minat itu ketika mantu, kalau kan ketua kloter, niki wong 140 niku pengine naparsani bakal Jawa berbubur. Lah mosok tasih 140 niki kon ngopeni kula. Masya Allah, kula pun sabar, Ora mengkoke mau tidak mau kudu ngedone kobis 140. Koper tas tenteng niku paling gak ya 7 kilo siji-sijine rata-rata. Terus isine macam-macam. Yo eling sing aqua, yo eling sing jam-jam, wis macam-macam 140 tas. Kayak ngono ki nuwun tarah ya pun kesel kabeh. Kanca kula ki ya ora tak medulene ya Allah, aku diamane 140 medhun kon bis, bar kobis tuh memasukkan lagi ke hotel. Sabar mun, sabar. Nek mangko aja kok tokne ngoten iki. Enten alhamdulillah niku piantun sepuh. Usianya 76. Niku ngewangi Mbah Gong jenengan pinarak mawon kula kesane jenengan tapi pancen sehat ngoten lho. Tapi alhamdulillah karena seperti itu wis kula tak tekan nafsu itu harus sabar. Nuwun sewu. Koncone 5 iki do sambat kabeh termasuk dokter mantri ini kula nggih sehat-sehat mawon. Minum biasa, air dingin wis biasa. Ngoten iki kula tawarin monggo niki bak sehat. Wah kuwi jenenge iki ngenyak ya. Kanca-kanca nuwun sewu. Lah napa kanca kesehatan dokter dan jenengan banyak aktivitas kula nggih mugi-mugi manfaat kula nggih. Sabar. Ngilanipun nuwun sewu aja-aja untuk kebaikan termasuk ngeten iki nuwun sewu. Ada kalanya enek sing cedak masjid ngono iki luas mergo perjalanan yang paling berat itu perjalanan ke masjid. Nggih napa nggih? Oh nang gone ngopi gua lah nek kono mencela sedadak ret. Rong jam tunggu ora apa-apa. Tapi ning masjid jane yo cedak ora perlu waktu 5 menit, 2 menit bisa ngelar budal ngakani kaki niku ngabot. Mugi-mugi lingkungan niki mboten wonten. Allahumma amin. Umpama enek didongakne mugi-mugi enggal sadar akhirnya sami sareng-sareng kita berjamaah melakukan kegiatan keagamaan di masjid bersama-sama. Mugi-mugi 5 poin yang saya sampaikan menjadikan wawasan keberagaman kita, suatu ibadah kita semakin mantap, keluarga kita juga akan diberikan kemudahan untuk mempelajari agama dan pada akhirnya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, keluarga kita, lingkungan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yawmin wa shukran majidah ya rabbana lakal hamdu wa ma yakunu lisan sikaka mu'annasan. Allahumma inna nas'aluka syi'atan fil iman wa imanan tusni qulubana satan wa rahmatan minka wa afiyatan wa maghfiratan minka wa rizqan. Allahumma taqabbal minna
الكتاب وهمني من الياء ولساني من الكذب وعني من الخيانة فإن تعلم خائنة الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akan menerangkan ilahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah oleh yang kalian Bapak Haji Bahrul Ihsan mugi kita sedaya boleh bagi ketambahan ilmu lancarkan memperluas wawasan kita, mudah-mudahan kita bisa mengerti, memahami, dan Allah nanti akan memberi kekuatan untuk kita bisa melaksanakan nopo yang digunakan wonten ing nafsani Allah. كنبأة أجفلت غفلة